361 Rasa terima kasih Cui Guoliang. Di bawah tatapan mata Cui Guoliang dan Wan Zedong yang terkejut, setelah satu pukulan saja, pusaran air yang ditekan Cui Guoliang langsung melemah lebih dari setengahnya. Hanya berdasarkan kekuatan gelombang kejut ini saja, kedua Raja Dao dapat menyimpulkan bahwa kekuatan macan kumbang hitam pasti berada pada puncak tahap awal peringkat 6. Bahkan dua Raja Dao peringkat 3 puncak belum tentu mampu menang dalam pertarungan melawannya. Begitu gelombang kejut kedua mendarat di inti pusaran air yang sudah melemah itu langsung bubar, membuat Cui Guoliang yang menekannya matanya berbinar kegirangan. Namun, saat pusaran air pertama menghilang, pusaran air kedua bergerak dari pusaran air di sekitarnya dan segera menggantikannya, seraya terus menekan Cui Guoliang dan Wan Zedong. Namun, raut wajah Cui Guoliang tidak lagi menunjukkan kewaspadaan atau keputusasaan, melainkan kegembiraan, saat ia menatap macan kumbang hitam bersayap perak dengan mata berbinar. Saat air di sekelilingnya melonjak, Cui Guoliang menggunakan keahliannya dalam Dao air, untuk menekan pusaran air baru yang muncul di depannya. Pada saat yang sama, Little Silver membuka mulutnya lagi, sambil mengarahkan gelombang kejut lain ke pusat pusaran air baru. Waktu berlalu seperti ini, dan satu demi satu, pusaran air di sekitar Cui Guoliang dan Wan Zedong menghilang. Dari 20 pusaran air asli, hanya tersisa 4 pusaran air. Bahkan mata Wan Zedong menatap Little Silver seperti dia melihat leluhurnya sendiri, dan dengan ekspresi gembira, dia berteriak pada Sun Long dengan suara yang dipenuhi harapan. Tinggal satu pusaran air lagi. Ayo berjuang sekuat tenaga. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tidak menghentikan Little Silver, yang membuka mulutnya saat mengeluarkan gelombang kejut kuat lainnya. Kali ini, saat gelombang kejut mendarat di pusat pusaran air, keempat pusaran air yang tersisa mulai bergetar pada saat yang sama. Saat serangan kedua terjadi, pusaran air itu hampir runtuh, tetapi kali ini, mereka tidak langsung menghilang. Baru setelah gelombang kejut ketiga dan keempat akhirnya menemukan sasarannya, pusaran air itu runtuh satu demi satu. Tanah di bawah kaki Cui Guoliang dan Wan Zedong mulai bergetar, sebelum dasar laut perlahan retak. Formasi yang telah menahan dua Raja Dao selama ribuan tahun akhirnya menghilang, saat Cui Guoliang dan istrinya dengan cemas melesat ke permukaan air seperti ikan yang dikejar hiu. Saat pria parubaya berambut emas dan wanita menggerahkan itu muncul di atas permukaan laut, air mata menggenang di mata mereka saat Cui Guoliang bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, Wan Zedong memeluknya erat, dan dengan matanya yang dipenuhi air mata kebahagiaan dia menatap pria berjubah emas di depannya dan berkata dengan gembira. Saudara Liang, akhirnya kita bebas. Kupikir kita akan mati di tempat ini, terkubur di dasar laut, tanpa pernah melihat matahari lagi. Cui Guoliang menganggukkan kepalanya, matanya tidak mampu menyembunyikan gejolak emosi di dalamnya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah macan kumbang hitam yang baru saja keluar dari laut juga, lalu menatap pemuda tampan berjubah biru dan wanita muda berkerudung putih yang berdiri di sampingnya. Anehnya, Cui Guoliang menangkupkan tangannya dan membungkuk saat dia berkata dengan nada ramah, sangat berbeda dari Raja Dao arogan yang biasa dihadapi Sun Long di masa lalu. Adik Sun, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku selalu berpikir kau membutuhkan setidaknya beberapa ratus, bahkan ribuan tahun, untuk sampai ke tempat ini. Namun, kau mengambil risiko datang ke sini dan membantuku dan Zedong melarikan diri saat kau masih berada di puncak alam roh. Saya, Cui Guoliang, bukanlah orang yang melupakan dendam atau niat baik. Terimalah tanda terima kasih saya. Saat dia selesai berbicara, Cui Guoliang tidak menunggu Sun Long menanggapi, sebelum Raja Dao peringkat puncak 3 mengeluarkan cincin spasial kecil berwarna emas dari jubahnya dan melemparkannya ke arahnya. Menangkap cincin spasial itu, Sun Long tidak menolaknya, dan tanpa memeriksa isi cincin itu, dia langsung memasukkannya ke dalam sakunya, berniat untuk melihatnya nanti. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Cui Guoliang sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Senior, karena aku sudah berjanji untuk membantumu, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Hanya karena kau membiarkanku memiliki Little Silver di masa lalu, sudah cukup bagiku untuk datang dan menyelamatkanmu hari ini. Aku juga tidak akan melupakan rasa terima kasih yang kau tunjukkan padaku di masa lalu.
Ekspresi terkejut terpancar di mata Cui Guoliang dan Wan Zedong saat mereka mengalihkan pandangan untuk melihat ke arah Raja Macan Tutul bersayap perak peringkat awal 6 di depan mereka. Cui Guoliang ingat dengan jelas bahwa binatang ajaib yang dia izinkan untuk dipilih Sun Long, masih berada pada peringkat awal 5. Sedangkan untuk Raja Macan Tutul bersayap perak, yang dipilihnya saat itu, sudah pasti itu adalah binatang ajaib yang hambanya sendiri, Tao Tua, tidak dapat membantu untuk naik ke peringkat tengah 5 tidak peduli apa yang dilakukannya. Kekecewaan Cui Guoliang terhadap binatang ajaib ini telah melampaui kegembiraannya karena memilikinya. Ia jelas menganggap, Raja Macan Tutul bersayap perak, itu tak berguna dan tak akan bisa berkembang lagi dalam hidupnya. Namun, 3 tahun kemudian, binatang ajaib yang sama ini telah mencapai peringkat awal 6, dan sekarang mungkin sama kuatnya dengan dirinya sendiri, bahkan mungkin lebih kuat lagi. Tentu saja, Cui Guoliang juga bisa membaca maksud tersirat dalam kata-kata Sun Long yang membuatnya terkekeh canggung. Dia tahu bahwa Sun Long pasti menyadari tatapan irinya tadi saat dia menatap macan kumbang hitam peringkat 6, jadi menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari hadiahnya, sama saja dengan meminta Cui Guoliang untuk melupakan rencana memintanya mengembalikan macan kumbang itu. Tentu saja, pikiran ini terlintas di benak Cui Guoliang, tetapi dia juga tidak akan memaksakan masalah ini jika Sun Long menolak. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak 100% yakin bisa mengalahkan macan kumbang dalam pertarungan langsung, bahkan jika dia bisa, Cui Guoliang bukanlah orang yang akan menarik kembali kata-katanya dan mencoba menusuk dari belakang orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya dan istrinya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Cui Guoliang tersenyum saat menatap Sun Long, sebelum menggelengkan kepala dengan sikap merendahkan diri, lalu mengeluarkan sebuah benda besar yang tampak seperti besi putih dari cincin spasialnya dan memegangnya di tangannya. Tatapannya berubah rumit, tapi ada kegembiraan di tengah rasa sakitnya saat dia berkata kepada Sun Long. Jika bukan karena hal kecil ini, aku dan Zedong tidak akan menderita selama ribuan tahun seperti itu. 362 alasan di balik jebakan. Wan Zedong menoleh menatap potongan besi putih di tangan Cui Guoliang dengan tatapan rumit di matanya, tetapi akhirnya, dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Liu Mei menoleh ke arah Sun Long dengan rasa ingin tahu di matanya, namun dia juga melihat ekspresi bingung di wajahnya, jelas tidak tahu apa sebenarnya besi putih di tangan Cui Guoliang itu. Melihat bahwa baik Sun Long maupun wanita muda berkerudung putih di sebelahnya tidak berbicara, Cui Guoliang mengerti bahwa dia belum menjelaskan semuanya dengan benar, dan dengan senyum di wajahnya, Raja Dao berambut emas melambaikan tangannya, saat kulit binatang kuning tua dan compang camping muncul di tangannya. Dengan desahan yang tampaknya berusaha mengeluarkan semua emosi negatif yang menggelegak di dalam dirinya, Cui Guoliang duduk bersila di udara, sebelum dia menatap Sun Long dan bertanya dengan nada serius. Adik Sun, tahukah kamu apa sebenarnya besi putih di tanganku ini? Sun Long hanya menggelengkan kepala sambil menatap besi putih di tangan Cui Guoliang. Ia penasaran, benda apa yang telah menjebak dua Raja Dao selama ribuan tahun ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Cui Guoliang pertama-tama menoleh untuk melihat istrinya yang juga duduk di sebelahnya, sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. Ini sebenarnya adalah biji laut putih, peringkat 6. Mengetahui bahwa Sun Long dan wanita muda di sebelahnya kemungkinan besar tidak menyadari asal-usul barang ini, Cui Guoliang kemudian melanjutkan. Ini adalah biji yang sangat langka yang dapat digunakan oleh Master Formasi tingkat emas peringkat 3 untuk membuat senjata dan baju besi tingkat emas peringkat 3 puncak, atau dapat dimasukkan untuk memperkuat formasi tingkat emas. Jika formasi emas peringkat puncak 3 dicampur dengan biji ini, maka formasi tersebut pasti akan mencapai puncak absolut dari peringkat emas 3. Tidak, formasi seperti itu bahkan mungkin melampaui mutu emas. Tentu saja, ini juga memerlukan level master formasi yang telah mencapai level yang dibutuhkan. Ada pandangan penuh semangat di mata hijau Cui Guoliang saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia kemudian menambahkan dengan nada bersemangat dalam suaranya. Meskipun demikian, ini adalah harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli, tidak peduli berapa banyak batu roh yang bersedia diberikan oleh kekuatan dahsyat dari benua bintang malam. Sun Long dan Liu Mei keduanya terkejut saat mendengar kata-kata Cui Guoliang. Benda di tangan Cui Guoliang memang sebuah harta karun. Lagi pula, Sun Long sudah tahu,
bahwa bahkan para ahli terkuat di benua ini kemungkinan besar berada di puncak peringkat 9 alam Raja Dao, dan tak seorang pun berhasil mencapai tingkat Kaisar Dao. Pada saat yang sama, bahkan dengan pemahamannya yang dangkal tentang formasi, Sun Long dengan mudah memahami bahwa, jika benar-benar ada formasi yang berpotensi melampaui puncak tingkat 3 tingkat emas, maka tidak peduli berapa banyak Raja Dao yang kuat berkumpul untuk melawannya, akan sangat mustahil bagi mereka untuk menerobos formasi seperti itu dengan paksa menggunakan kekuatan kasar. Melihat Sun Long langsung menyadari nilai biji di tangannya, Cui Guoliang menganggukkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke kulit binatang berwarna kuning yang compang-camping, dan berkata dengan tatapan kesakitan di matanya. Saat itu, saya menemukan peta harta karun ini bersama dengan selembar batu giok dengan informasi tersimpan di dalamnya, juga sepotong kecil biji laut putih di sebelahnya, di dalam gua seorang ahli yang sudah meninggal. Orang yang meninggalkan barang-barang ini, mungkin tahu bahwa ia akan mati, karena ia juga telah merekam pesan mental di dalam kepingan giok itu, yang mengatakan bahwa jika seseorang mengikuti peta yang diukir di kulit binatang itu, maka ia akan dapat menemukan sepotong biji laut putih yang lebih besar lagi. Memalingkan kepalanya untuk melihat istrinya, Cui Guoliang melanjutkan dengan senyum meremehkan dirinya sendiri. Tentu saja, saat aku menyadari bahwa biji laut putih berada di dekat wilayah inti Villa Raja Naga, aku mau tak mau memikirkan kembali masalah ini. Lagi pula, bahkan Raja Dao tingkat menengah pun punya peluang tinggi untuk mati di tempat ini. Aku yang hanya seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal tidak punya harapan untuk bertahan hidup di tempat ini. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Cui Guoliang melihat sekelilingnya dengan waspada, sebelum dia meletakkan biji laut putih kembali ke dalam cincin spasialnya, lalu dia melanjutkan. Namun, apapun yang terjadi, biji laut putih bukanlah harta karun yang bisa saya lepaskan. Saya berkultivasi selama ribuan tahun, dan setelah menjadi Raja Dao dan mencapai puncak tahap awal, saya menjelaskan semuanya kepada Zedong sebelum kami datang ke tempat ini bersama. Sayangnya, peta itu tidak menyebutkan bahwa biji laut putih tersembunyi di tempat yang dipenuhi formasi kuat. Menyadari bahwa Cui Guoliang terdiam setelah menyelesaikan kalimat ini, seolah-olah dia masih mencoba menyadari bahwa dia akhirnya lolos dari mimpi buruk yang tak berujung ini, Wan Zedong menganggukkan kepalanya lalu menambahkan. Untungnya, Guoliang telah mengambil tindakan pencegahan dan menciptakan alam rahasia di Desolateis untuk menemukan seseorang yang dapat membantu kita. Meskipun aku selalu berpikir tindakan seperti itu tidak ada gunanya, pada akhirnya, aku hanya bisa berterima kasih padamu karena kaulah alasan mengapa kami bisa lolos. Melihat Wan Zedong dengan tulus membungkukkan badan untuk mengucapkan terima kasih, Sun Long menangkupkan kedua tangannya sebagai tanggapan, menerima tindakan terima kasih dari Raja Dao. Meluruskan jubah hitamnya yang disulam dengan pola perak, Wan Zedong kemudian mengeluarkan medali Dewa Naga dari cincin spasialnya, dan dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke arah Sun Long dan Liu Mei yang berkerudung putih dan diam yang berdiri di sampingnya, sebelum dia berkata. Sayangnya, terjebak dalam formasi itu berarti kami tidak dapat mengaktifkan medali penguasa naga kami dan berteleportasi langsung di pintu masuk villa juga. Cui Guoliang tampaknya baru saja terbangun ketika dia mendengar kata-kata Wan Zedong, saat dia mengeluarkan medali Tuan Naga dari cincin spasialnya juga, sebelum dia melihat Sun Long dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya, saat dia kemudian menambahkan. Baiklah, adik kecil Sun. Aku lupa menyebutkan ini. Jika Anda ingin segera melarikan diri dari Villa Raja Naga, yang harus Anda lakukan adalah langsung menyuntikkan ki Anda ke dalam medali Raja Naga Anda, dan Anda akan diteleportasi ke pintu masuk villa. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika Anda terjebak dalam formasi yang mirip dengan kami, maka medali penguasa naga tidak dapat diaktifkan. Jika kau tidak menemukan cara lain untuk melarikan diri, kau pasti akan mati. Sun Long belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, saat dia mengeluarkan medali Tuan Naga dan memeriksanya dengan saksama. Dia tidak dapat merasakan hubungan langsung dengannya, tanpa menyuntikkan ki ke dalamnya. Bahkan setelah memeriksanya dengan indera rohnya, tetap saja tidak ada yang aneh dengan medali perunggu di tangannya. Bersemangat untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua bintang malam, Cui Guoliang menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi cemasnya, saat dia melihat Sun Long dan wanita muda di sebelahnya dan bertanya.
Adik Sun, haruskah kita kembali bersama? Jalan ke depan sangat berbahaya. Bahkan dengan binatang ajaib peringkat 6 awal, kau takkan bisa mencapai kedalaman Villa Raja Naga. Memahami bahwa Cui Guoliang hanya memperingatkannya karena niat baik atas bahaya yang ada di dalam dirinya, Sun Long menangkupkan tangannya ke arah Raja Dao berambut emas di depannya, sebelum dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Liu Mei dan berkata dengan nada yang memiliki sedikit rasa terima kasih di dalamnya. Senior, ada beberapa hal yang harus kami selidiki, jadi kami belum bisa kembali sekarang. Cui Guoliang menganggukkan kepalanya, tidak ingin memaksakan masalah tersebut. Setelah mengalihkan pandangannya melewati Liu Mei, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Sun Long dan menyerahkannya sebuah token dengan kata-kata, Cui, di atasnya, sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. Baiklah, hati-hati ya, ini token klan Cui-ku. Kalau kamu ke kota perisai emas, jangan lupa mampir ke klan Cui. Aku dan Zedong pasti akan mengadakan perjamuan untuk menyambutmu dan istrimu nanti. Meskipun Cui Guoliang tidak mengenali Liu Mei, berdasarkan seberapa dekatnya dia dengan Sun Long dan fakta bahwa mereka bepergian bersama di tempat paling berbahaya di benua bintang malam, Raja Dao yang berpengalaman itu hanya membutuhkan waktu sejenak untuk memahami bahwa hubungan wanita berkerudung putih itu dengan Sun Long sama sekali tidak biasa. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Raja Dao peringkat puncak 3 dan istrinya menyuntikkan ki mereka ke dalam medali penguasa naga di tangan mereka secara bersamaan. Cahaya keemasan turun dari penghalang di atas kepala mereka yang menyelimuti seluruh Villa Raja Naga, sebelum sepenuhnya menyelimuti dua Raja Dao. Di bawah pengawasan Sun Long dan Liu Mei, tubuh Cui Guoliang dan Wan Zedong perlahan berubah menjadi titik cahaya, dan hanya beberapa saat kemudian, mereka akhirnya menghilang. 363 tiba di wilayah inti. Melihat tubuh Cui Guoliang dan Wan Zedong yang menghilang menjadi titik-titik cahaya, Liu Mei mengalihkan pandangannya untuk melihat Sun Long sebelum dia bertanya dengan suara lembut. Long Ge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Mei tahu bahwa Sun Long telah menyimpan masalah Cui Guoliang di benaknya selama 3 tahun terakhir. Lagi pula, tidak peduli apapun, sebagai orang yang pernah memberikan bantuan pada Sun Long 3 tahun lalu, kecuali Cui Guoliang sengaja ingin membuatnya dalam masalah dengan menyuruhnya menjelajahi wilayah Villa Raja Naga ini, Sun Long tidak akan membiarkan Raja Dao dan istrinya mati begitu saja. Sun Long menatap Liu Mei dengan senyum di wajahnya, sementara perasaan lega memenuhi hatinya setelah akhirnya membantu Cui Guoliang melarikan diri dari tempat ini. Setelah menepuk kepala macan kumbang hitam itu, dia kemudian berkata dengan suara yang dipenuhi rasa terima kasih. Little Silver, kerja bagus. Kamu bisa istirahat sekarang. Sambil melambaikan tangan kanannya, dia lalu menyuruh Little Silver kembali ke dalam ruang berkabut di batu waktu. Meskipun tampaknya macan kumbang hitam tidak menghadapi masalah besar sejauh ini dalam perjalanan mereka di Villa Raja Naga, Sun Long tahu bahwa bukan itu masalahnya. Little Silver awalnya menderita beberapa luka ringan, dari puluhan binatang ajaib peringkat puncak 5 yang hidup di pegunungan tepat sebelum gurun yang menyerang kelompok Sun Long. Selain itu, meskipun panasnya gurun sama sekali tidak berpengaruh pada binatang sihir tingkat 6 awal yang kuat seperti Raja Macan bersayap perak, badai pasir yang mengerikan di ujung gurun tidak mudah untuk dilewati. Meskipun Little Silver tidak mengalami cedera apapun, itu juga bukan perjalanan yang mudah. Bahkan Raja Dao akan menghadapi sejumlah masalah dan harus mengeluarkan banyak ki mereka untuk berhasil melewati gurun. Pada akhirnya, setelah melewati badai pasir, macan kumbang hitam masih belum mendapat waktu untuk beristirahat. Bagaimanapun, ia masih harus menghancurkan pusaran air yang menjebak Cui Guoliang dan istrinya, sementara setiap pusaran air membutuhkan setidaknya 2 atau 3 gelombang kejut berkekuatan penuh agar dapat bubar sepenuhnya. Meskipun Little Silver tidak merengek untuk mengeluh bahwa ia lelah dan telah mengeluarkan terlalu banyak tenaga, Sun Long dapat merasakan bahwa setelah perjalanan hari terakhir, ia benar-benar butuh istirahat. Saat tubuh Little Silver menghilang dari pandangan Sun Long, tubuh naga setinggi 10 meter, 33 kaki, dengan mata biru dan sepasang sayap hitam yang megah muncul di depannya dan Liu Mei. Merasakan emosi gembira Little Black setelah meninggalkan batu waktu, untuk sementara waktu, Sun Long menepuk kepala naga hitam itu, sebelum dia menutupi dirinya dengan jubah hitam yang dia kenakan sebelumnya, dan menatap Liu Mei dengan senyum di wajahnya, dia berkata,
Meyer, ayo kita pergi ke wilayah inti villa. Karena masalah Cui Guoliang telah ditangani, Sun Long tidak ingin membuang waktu lagi. Dia juga tidak tahu apakah Duan Zu akan berhasil mendapatkan batu naga itu sementara waktu, yang membuatnya semakin ingin menjelajahi kedalaman villa itu sendiri. Melihat Sun Long, Liu Mei menganggukkan kepalanya, saat dia hanya menjawab. Setelah menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam, dia merasakan lengan Sun Long melingkari pinggangnya, sebelum dia dengan cepat muncul di punggung naga hitam itu. Meskipun Liu Mei telah melihat si hitam kecil muncul di hadapannya lebih dari sekali, dia masih dipenuhi rasa terkejut setiap kali matanya tertuju pada naga hitam yang agung itu. Dengan Liu Mei duduk di belakangnya, Sun Long mengalihkan pandangannya untuk melihat Little Black dan berkata sambil tersenyum. Si hitam kecil, ayo pergi. Aku juga penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang ada di kedalaman villa ini. Begitu mendengar kata-kata Sun Long, naga hitam itu mengepakkan sayapnya, saat ia terbang tepat di atas laut dan menuju ke wilayah inti, Villa Raja Naga. Meskipun Little Black tidak terbang dengan kecepatan penuh, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari Little Silver. Hanya dalam beberapa jam, Sun Long sudah bisa melihat pilar cahaya raksasa di kejauhan di depannya, perlahan-lahan menjadi semakin besar di matanya. Pada saat yang sama, laut yang seharusnya mematikan bagi Raja Dao tahap awal dan menengah, tampaknya tidak menimbulkan bahaya sedikit pun bagi Sun Long dan Liu Mei. Aura Little Black telah benar-benar membuat semua binatang sihir tingkat 6 awal dan menengah yang berada di kedalaman laut ketakutan saat mereka melihat naga hitam terbang di atas kepala mereka. Sedangkan untuk binatang ajaib tingkat puncak 6, Sun Long tidak menyadari jika ada di antara mereka yang bersembunyi di dalam laut dan menunggu. Hampir seolah merasakan emosi Sun Long, suara Little Black tiba-tiba terdengar di kepalanya saat Little Black berkata dengan percaya diri. Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika kita bertemu dengan binatang ajaib peringkat 6 puncak, aku masih bisa mencabik-cabik mereka. Kecuali kita bertemu dengan binatang ajaib abnormal yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang luar biasa kuat, atau mereka yang memiliki garis keturunan langka, tidak ada binatang buas lain yang dapat menimbulkan bahaya bagi kita. Sun Long tahu bahwa apa yang dikatakan Little Black adalah kebenaran, saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan serius di matanya. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa mengabaikan batu naga dan membiarkannya diambil orang lain. Little Black menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Memang, meskipun dia harus bertarung melawan kepala Ola, istana Kaisar Iblis, dia tetap tidak akan membiarkan batu naga itu diambil. Setengah hari kemudian, lautan tak berujung itu tampaknya akhirnya berakhir, dan tepat di depan mata Sun Long dan Liu Mei, sebuah bangunan besar dan mewah muncul di tepi pantai, tepat di tempat lautan tak berujung itu berakhir. Sun Long dapat dengan mudah mengetahui bahwa berkas cahaya raksasa yang terlihat di seluruh benua sebenarnya berasal dari kedalaman bangunan di depannya. Inilah wilayah inti dari Villa Raja Naga. Pada saat yang sama ketika si hitam kecil hendak masuk melalui pintu setengah terbuka gedung di depannya, Sun Long melihat sekelompok Raja Dao yang kuat perlahan keluar dari pintu masuk gedung. Sambil mengangkat kepala mereka, tatapan kelima Raja Dao tertuju pada naga hitam raksasa yang terbang ke arah mereka pada saat yang sama. 364 sombong. Keterkejutan sekaligus kebingungan memenuhi mata kelima ahli itu, sementara salah satu dari mereka tidak dapat menahan gumaman dengan suara yang dipenuhi ketidakpercayaan. Seekor naga, si hitam kecil juga telah memperhatikan lima Raja Dao tahap akhir di pintu masuk wilayah inti, Villa Raja Naga, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli pada mereka, karena dia terus terbang maju menuju pintu masuk gedung. Melihat bahwa dua orang berjubah hitam yang duduk di atas punggung naga itu tampaknya tidak punya niat untuk berhenti, yang terkuat dari lima Raja Dao yang berada di tengah peringkat 8 di alam Raja Dao mengambil langkah maju sebelum dia berteriak dengan suara keras. Berhenti di situ. Kami adalah tetua dinasti Sengtian. Jika kalian ingin masuk ke dalam villa, kalian harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meskipun kelima Raja Dao dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang keluar dari naga hitam itu, dan di saat yang sama, mereka memiliki lebih dari sekadar, sedikit, kekhawatiran terhadap Sun Long yang berjubah hitam, yang auranya sama sekali tidak dapat mereka rasakan, mereka tetap harus memverifikasi identitasnya dan Liu Mei sebelum mengizinkan keduanya masuk ke dalam villa. Meskipun
Villa Raja Naga tidak termasuk dalam dinasti Sengtian, karena Raja Lama mereka telah memerintahkan mereka untuk berjaga di sini dan mencegah anggota ras peri gelap manapun masuk ke dalam. Kelima Raja Dao tidak akan membiarkan Sun Long dan Liu Mei masuk sebelum mereka memastikan dari mana mereka berdua sebenarnya berasal. Tentu saja, kelima Raja Dao jelas menyadari bahwa Sun Long dan Liu Mei bukan berasal dari ras peri gelap, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat naga hidup. Dan naga itu hanya berada di tengah-tengah peringkat 6. Ini bukan kesempatan yang bisa mereka abaikan begitu saja. Memalingkan kepalanya untuk melihat orang-orang di sekitarnya, lelaki tua yang berada di tengah peringkat 8 di alam Raja Dao berkata dengan suara tertahan. Kecuali kekuatan di belakang mereka adalah raksasa yang bahkan lebih kuat dari dinasti Sengtian kita, kau tahu apa yang harus dilakukan. Keempat Raja Dao di sekeliling lelaki tua itu menganggukkan kepala mereka secara bersamaan, saat mereka melihat naga hitam itu secara bersamaan, yakin bahwa orang yang berada di punggungnya akan menghentikannya di depan mereka sekarang karena mereka telah menyatakan identitas mereka sebagai tetua dinasti yang kuat. Lagi pula, hanya ada segelintir kekuatan yang dapat dianggap berada pada tingkat yang sama dengan dinasti Sengtian mereka di seluruh benua bintang malam. Selain itu, tak satu pun dari kekuatan-kekuatan ini dikabarkan pernah melihat naga, apalagi menjinakkannya, yang membuat asal-usul kedua orang berjubah hitam itu semakin meragukan. Kemungkinan besar kedua orang di punggung naga hitam itu sebenarnya bukan dari benua bintang malam mereka. Akan tetapi, hal ini saja tidak cukup untuk membuat lima Raja Dao menghindar. Kecuali orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama kuatnya dengan Istana Kaisar Iblis atau Sekte Suci, yang mengerikan, dinasti Sengtian mereka pasti berani melawan mereka jika mereka bisa mendapatkan naga yang kuat. Keberadaan naga yang nyata dan hidup sudah cukup menjadi alasan untuk memulai peperangan antara dua benua, apalagi dua kekuatan besar. Tentu saja, kelima Raja Dao juga telah mengambil posisi tempur pada saat yang sama. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa orang berjubah hitam yang auranya telah sepenuhnya ditarik, kemungkinan besar adalah seorang ahli puncak yang setingkat dengan Raja Lama mereka, Seng Jun. Kalau tidak, mustahil untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menunggangi punggung naga itu. Saat ia muncul di udara tepat di atas lima Raja Dao, si hitam kecil menampakkan pandangan menghina di matanya saat ia menatap mereka, hampir seolah-olah ia tengah menatap segerombolan semut di bawah kakinya. Membuka mulutnya, naga hitam itu tidak memiliki sedikit pun tanda-tanda belas kasihan di mata birunya, saat ia mengirimkan bola api hitam yang mengerikan ke arah lima Raja Dao. Raja Dao tua yang berada di tengah peringkat 8 langsung memucat saat dia merasakan kekuatan di balik bola api hitam, saat dia buru-buru berteriak. Berlari. Tanpa menunggu reaksi orang-orang di sekitarnya, dialah orang pertama yang berusaha melarikan diri sejauh yang dia bisa sebelum bola api hitam mendekati tubuhnya. Keempat Raja Dao di sekelilingnya juga tidak menunda, karena mereka semua membelah diri, mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari bola api hitam yang datang. Meskipun naga hitam di depan mereka hanya berada di tengah-tengah peringkat 6, mereka dapat merasakan bahaya mematikan di dalam bola api ini yang bahkan dapat mengancam puncak peringkat 9 Raja Dao. Ledakan. Pintu masuk di depan gerbang yang setengah terbuka itu langsung meledak dalam api hitam, sementara dua Raja Dao yang malang dari dinasti Sengtian sebenarnya tidak cukup cepat untuk menghindari serangan si kecil hitam. Di bawah tatapan mata lelaki tua itu yang ketakutan, para Raja Dao tahap akhir yang kuat dari kelompoknya bahkan tidak sempat berteriak, karena tubuh mereka langsung berubah menjadi mayat hangus. Dua Raja Dao tahap akhir langsung mati begitu saja. Namun bukan hanya lelaki tua itu saja, bahkan Sun Long pun terkejut dengan kekuatan si hitam kecil. Tanpa menunggu jawaban, Sun Long nyaris melirik ketiga Raja Dao tahap akhir yang berhasil kabur tepat waktu, sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu setengah terbuka di hadapannya, saat si hitam kecil terbang ke dalamnya. Meskipun orang-orang ini berhasil menyembunyikan keserakahannya terhadap tubuh naga hitam itu dengan baik, bagaimana mungkin Sun Long tidak menebak niat mereka? Selain itu, mengklaim bahwa ia harus menunjukkan identitasnya sebelum masuk akan menempatkannya dalam posisi yang lebih buruk di kemudian hari. Kemungkinan besar seluruh benua bintang malam, dan mungkin bahkan, Istana Kaisar Iblis akan mencoba mencarinya untuk mendapatkan informasi tentang si hitam kecil. Raja Dao tua di tengah peringkat 8,
menyaksikan dua orang berjubah hitam di punggung si hitam memasuki wilayah inti villa, dengan tatapan kebencian sekaligus ketakutan di matanya. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan dirinya, dia berbalik untuk melihat dua Raja Dao yang tersisa di sekitarnya yang masih belum melupakan keterkejutan mereka, dan menggertakkan giginya sebelum dia berkata dengan marah. Beritahukan kepada Raja kami tentang hal ini. 365 berhadapan. Tersadar dari keterkejutannya, kedua Raja Dao itu buru-buru menganggukkan kepala mereka secara bersamaan, sebelum salah satu dari mereka mengeluarkan giok hijau dari cincin spasialnya dan mengirimkan indera jiwanya ke dalamnya. Giok hijau menyala dengan cahaya hijau pucat, saat Raja Dao kemudian berkata dengan nada terburu-buru. Rajaku, dua orang berjubah hitam telah menerobos masuk ke dalam villa dengan paksa. Salah satu di antara mereka hanyalah seorang junior yang masih berada di alam roh, tetapi kami tidak dapat mengidentifikasi tingkat kultivasi orang yang memimpin. Selain itu, mereka menunggangi naga hidup. Menyelesaikan pesannya, Raja Dao berhenti menyuntikkan ki ke giok hijau di tangannya, sebelum dia menghela napas lega. Sekarang setelah mereka memberitahu Seng Jun, mereka tidak perlu khawatir tentang hal apapun lagi. Sekalipun lelaki berjubah hitam itu entah bagaimana berada di level yang sama dengan Raja Lama mereka, tidak mungkin dia akan mampu melawan 10 tetua tersisa dari dinasti Seng Tian yang juga mendampingi Seng Jun. Namun pada saat yang sama, di kedalaman wilayah inti di Villa Raja Naga, Raja tua dinasti Seng Tian, Seng Jun, sama sekali tidak menyadari gioknya yang tiba-tiba menyala, saat dia menatap pria parubaya berjubah ungu yang berdiri santai di depannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Duan Zu masih berusaha menerobos sinar cahaya raksasa yang bertindak seperti penghalang dan mendapatkan harta karun di inti villa, ketika Seng Jun dan kelompoknya muncul di tempat ini. Seng Jun tidak pernah berhasil sampai sejauh ini di dalam Villa Raja Naga di masa lalu. Dia tahu ada beberapa formasi yang menakutkan, yang bahkan dia dan istrinya tidak mampu lewati sebelumnya. Bahkan jika dia meminta bantuan dari Raja Dao puncak lainnya di kota kubah surga, dia tetap tidak yakin bisa mencapai titik ini. Namun, Duan Zu sendirian entah bagaimana telah menghancurkan semua formasi yang menghalangi jalannya dan tiba di kedalaman villa. Seng Jun tidak tahu harta macam apa yang Duan Zu bawa sehingga bisa membantunya mencapai tempat ini, tetapi ada pandangan serius di matanya saat dia menatap kepala aula, Istana Kaisar Iblis. Lagi pula, Duan Zu bukan saja berhasil mencapai bagian terdalam villa itu, tetapi dia juga berhasil menyapu semua harta karun yang ditemukannya sejauh ini. Menatap sekelompok Raja Dao tahap tengah dan akhir di depannya, kepala aula berambut merah dari Istana Kaisar Iblis tidak menunjukkan rasa takut atau waspada di matanya. Sebaliknya, ia lebih seperti melihat sekumpulan semut yang tidak penting, dengan hanya Seng Jun yang layak mendapat perhatiannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Seng Jun menatap puncak peringkat 9 Dao King di depannya, sebelum dia berkata dengan nada tenang. Kepala Balai Duan, tidakkah kau pikir kau telah mendapatkan terlalu banyak barang dari Villa Raja Naga? Ini adalah tempat milik benua bintang malamku. Istana Kaisar Iblismu seharusnya lebih menahan diri. Ekspresi mengejek muncul di wajah Duan Zu ketika dia mendengar kata-kata Seng Jun, dan menatapnya seperti dia sedang melihat orang bodoh. Kepala aula berambut merah kemudian berkata dengan senyum di wajahnya. Hahaha, menahan diri, karena tempat ini milik benua bintang malammu. Bodoh, Anda punya ratusan ribu tahun untuk menjelajahi tempat ini, namun orang-orang di benua bintang malam, Anda bahkan belum berhasil mencapai setengah jalan dari wilayah inti villa ini. Kalau bukan karena aku yang menghancurkan formasi sebelumnya, kalian tidak akan punya kesempatan masuk ke sini hari ini. Soal tempat milik benua bintang malam, milikmu ini, jangan bilang kau ingin aku menyerahkan harta yang kuperoleh sebagai kompensasi. Hahaha. Mata Seng Jun berkedut saat mendengar tawa mengejek Duan Zu, tetapi dia tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum dia memasang senyum palsu di wajahnya dan berkata, Kepala Balai Duan benar, memang akan lebih baik jika Anda secara sukarela menyerahkan sebagian harta Anda. Tapi, aku juga tidak akan meminta terlalu banyak. Cukup pedang di tanganmu saja. Soal sisanya, aku bahkan tidak akan bertanya apa yang sudah dikumpulkan oleh Kepala Balai Duan sebelumnya. Lagi pula, kau memang sudah membersihkan jalan ke sini,
jadi anggap saja ini kompensasi atas kesulitanmu. Duan Zu tidak percaya apa yang didengarnya, dan hendak tertawa dan mengejek Seng Jun lebih jauh lagi, ketika ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya menyipit saat dia menatap jimat berwarna emas yang muncul di tangan Seng Jun, sementara auranya sebagai Raja Dao peringkat puncak 9 meledak di saat yang sama. Pedang di tangannya menyala dengan pola yang tak terhitung jumlahnya, saat Duan Zu mengambil posisi bertahan dan berteriak pada Seng Jun dengan nada hikmat, seperti dia sedang melihat orang gila. Seng Jun, apa kau sudah gila, dasar orang tua bodoh? Apa kau yakin berani melakukan ini? Aku bersumpah bahwa, istana Kaisar Iblisku akan menghancurkan dinasti Seng Tianmu dari dunia ini. Bagaimana mungkin Duan Zu tidak mengerti, bahwa jimat di tangan Seng Jun adalah harta yang luar biasa. Duan Zu sudah berada di puncak peringkat 9 Dao King, dan dengan pedang merah tua yang ditemukannya di tempat ini, kekuatannya sudah pasti cukup untuk menginjak-injak Seng Jun jika mereka bertarung satu sama lain. Dia bahkan tidak takut pada kelompok Raja Dao yang dibawa Seng Jun bersamanya. Meskipun kemungkinan besar dia akan menderita beberapa luka jika mereka bertarung, Duan Zu masih yakin bahwa dia bisa menghabisi mereka semua dengan bantuan pedangnya. Dalam hatinya, Duan Zu yakin, bahwa ia dapat bertarung secara seimbang bahkan melawan seorang Kaisar Dao yang baru saja naik tingkat, jika orang itu tidak memiliki senjata yang setingkat dengan pedangnya. Namun, dia tidak dapat menahan rasa takut saat merasakan kekuatan di dalam jimat yang dipegang Seng Jun. Ini pasti jimat yang diciptakan oleh Kaisar Dao, dan jimat itu dibuat oleh seseorang yang telah lama tinggal di wilayah itu. Duan Zu yakin jika Seng Jun mengaktifkannya, ada kemungkinan besar dia akan lumpuh, bahkan jika dia berhasil bertahan hidup pada akhirnya. Pada saat yang sama, Sun Long yang masih berada di punggung si hitam kecil, melihat ratusan Raja Dao terbang semakin dalam ke wilayah inti villa, semuanya berbalik menatap naga hitam itu dengan emosi yang berbeda-beda di mata mereka. Kebingungan, ketakutan, penghormatan, keserakahan, serta banyak emosi lainnya muncul di mata para Raja Dao, saat mereka melihat naga hitam terbang di atas kepala mereka dan menuju ke kedalaman villa. Namun, meskipun mereka serakah, tidak ada satupun Raja Dao yang berani menghalangi jalan Little Black. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa naga hitam di hadapan mereka hanyalah binatang ajaib tingkat menengah 6, orang-orang ini tahu bahwa ada Raja Dao dari dinasti Seng Tian di pintu masuk villa. Kalau mereka membiarkan naga hitam itu masuk ke dalam villa dan tidak berusaha menangkapnya sendiri, maka orang berjubah hitam yang berada di punggung naga hitam dan auranya telah ditarik sepenuhnya itu pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat, atau kekuatannya pasti paling tidak berada di tingkat 9 alam Raja Dao. Tentu saja, tak seorang pun dari orang-orang ini yang mengira bahwa kekuatan Little Black cukup untuk mengancam Dao King tahap akhir sendirian. Kalaupun bisa, siapa yang waras yang berani melawan para ahli dari dinasti Seng Tian di benua bintang malam? Hanya monster dari Istana Kaisar Iblis, atau mereka yang berasal dari kekuatan serupa yang memiliki nyali seperti itu, dan bahkan mereka harus berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Saat mereka terbang lebih jauh ke dalam villa, Sun Long melihat si hitam kecil melewati sekelompok ahli berjubah emas, yang semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah naga hitam pada saat yang sama. Kebingungan, keterkejutan, sekaligus keserakahan, terpancar di mata Zhao Lan yang tengah memimpin rombongan Raja Dao dari persekutuan alkemis, saat ia melihat naga terbang di atas kepalanya. Matanya menyipit, sementara di saat yang sama ia mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menggertakkan giginya dan membiarkan si hitam kecil terbang di atasnya. Sun Long melirik ke arah puncak peringkat 9 Dao King dari Alchemist Guild, sebelum Little Black segera meninggalkan kelompok itu jauh di belakang mereka, saat dia terus masuk lebih dalam menuju kedalaman villa. Zhao Lan tercengang melihat kecepatan naga hitam itu. Bahkan jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia tidak akan bisa mengejar si hitam kecil. Setengah jam kemudian, setelah melihat banyak formasi hancur yang terukir di dinding villa, si hitam kecil melewati sepasang gerbang emas raksasa, saat ia tiba di dalam aula yang sangat besar. Keterkejutan tampak di mata Sun Long saat dia menyadari situasi tegang di aula itu, sementara di saat yang sama, Duan Zu, Seng Jun, dan para ahli dari dinasti Seng Tian, semuanya menoleh ke arah naga hitam itu dengan keterkejutan di mata mereka. Selanjutnya bab 366 rencana.